Selamat pagi buat kita semuanya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang deret geometri tak hingga. Perhatikan deret geometri berikut. 1 tambah setengah, tambah seperempat, tambah seperdelapan, tambah dan seterusnya. Jika deret tersebut diteruskan, tidak terhitung banyak seluruh deret geometri tersebut. Deret geometri yang demikian disebut deret geometri tak hingga. Dengan menggunakan rumus deret geometri, kita juga dapat menentukan jumlah deret geometri tak hingga tersebut, yaitu Sn sama dengan, tadi dari deret yang di atas itu ya, 1 kali 1 kurang setengah dalam kurung pangkat N per 1 kurang setengah, sama dengan 1 kurang setengah pangkat N per setengah. Untuk N menuju tak terhingga, artinya sangat besar, maka limit N menuju tak hingga untuk jumlahnya sama dengan 1 kurang 0 per setengah sama dengan 2. Jadi R pangkat N sama dengan 0 ya. Maka limit N menuju tak terhingga R pangkat N sama dengan, karena tadi rasionya setengah, pangkat tak terhingga sama dengan 0. Misalnya, setengah pangkat 1 sama dengan 0,5. Setengah pangkat 2 sama dengan 0,25. Setengah pangkat 3 sama dengan 0,125. Setengah pangkat 4 sama dengan 0,0625. Dan seterusnya. Maksudnya, kalau kita lihat urutannya ini kan 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625. Jadi kalau misalnya nanti setengah pangkat 100, sudah 0,00000 dan seterusnya. Jadi disimpulkanlah sama dengan 0. Jika suatu deret geometri tak hingga dapat ditentukan pendekatan jumlahnya, deret tersebut dinamakan deret yang konvergen. Perhatikan deret geometri berikut. 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64 tambah dan seterusnya. Jika deret tersebut diteruskan, nilainya akan semakin besar dan tidak terbatas. Deret yang demikian disebut deret geometri divergen. Dari uraian dua contoh tersebut dapat kita ibaratkan pada sebuah gambar sebagai berikut. Contoh pertama tadi kan 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan tambah seterusnya. Kita anggap dari yang terbesar rangkaian garisnya, ya, lingkarannya. Jadi yang terbesar 1. Nah, kita buatkanlah begini kan lingkarannya ini. Jadi dari yang terbesar akhirnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, maka suatu saat akan berhenti. Jadi semakin kecil. Sedangkan contoh nomor 2, 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64 tambah dan seterusnya. Jadi kalau kita ini angkanya semakin besar dia. Jadi dimulai dari yang paling kecil. Ini ya, mulai dari paling kecil dari tengah. Paling kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Terus, jadi kalau kita lihat ini hasilnya nanti tidak pernah berhenti, semakin besar. Jadi dari dua rangkaian ini dapatlah disimpulkan bahwa dari rumus deret geometri ya, Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R sama dengan kita jabarkan A per 1 kurang R kurang A kali R pangkat N per 1 kurang R. Apabila N mendekati tak hingga, maksudnya semakin besar, yaitu N dilambangkan seperti ini ya, jadi N menuju tak hingga, maka R pangkat N sama dengan 0. Maka rumusnya berubah menjadi S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R, dengan syarat R antara min 1 dan 1, atau disebutlah dengan harga mutlak R lebih kecil 1. Ya, sebagai contoh soal yang pertama, tentukan jumlah deret geometri tak hingga. 36 kurang 12 tambah 4 kurang 4 per 3 tambah dan seterusnya. Kita jawab. Suku pertama A 36. Rasio berarti U2 per U1. Min 12 per 36. Sama dengan min sepertiga.
Berarti S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R sama dengan 36 per 1 kurang dalam kurung min sepertiga sama dengan 36 per 1 tambah sepertiga sama dengan 36 per 4 per 3 sama dengan 27. Contoh nomor 2. Hitunglah jumlah derek geometri tak hingga 5 per 3 tambah 5 per 9 tambah 5 per 27 tambah dan seterusnya. Kita jawab. Berarti suku pertama A sama dengan 5 per 3. Rasio U2 per U1, 5 per 9 dibagi 5 per 3 sama dengan sepertiga. Maka rumus S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R sama dengan 5 per 3 dibagi 1 kurang sepertiga sama dengan 5 per 3 dibagi 2 per 3, berarti sama dengan 5 per 2. Contoh yang ketiga. Diketahui suku pertama suatu derek geometri 24 lebihnya dari suku kedua. Dan jumlah tak hingga derek geometri tersebut adalah 54. Tentukan rasio derek geometri tersebut. Kita jawab. Berarti dari soal diketahui U1 sama dengan 24 lebihnya dari suku kedua. Berarti U1 sama dengan U2 tambah 24. Berarti U1 kurang U2 sama dengan 24. U1A kurang AR sama dengan 24. A kali 1 kurang R dalam kurung sama dengan 24 persamaan 1. Jadi S tak terhingga katanya jumlahnya tadi sama dengan 54. Berarti A per 1 kurang R sama dengan 54 persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperolehlah A kali 1 kurang R per A dibagi 1 kurang R sama dengan 24 per 25. Berarti 1 kurang R dalam kurung kuadrat sama dengan 4 per 9 sama-sama dibagi ya. Berarti ini 1 kurang 2R tambah R kuadrat sama dengan 4 per 9. Berarti kita kalikan 9 tadi ya kan. Berarti 9R kuadrat kurang 18R tambah 9 sama dengan 4. Berarti 9R kuadrat kurang 18R tambah 5 sama dengan 0. Pindah 4 ya, 9 kurang 4. Kita faktorkan. 3R kurang 5 dalam kurung kali 3R kurang 1 dalam kurung sama dengan 0. Dari sini dapatlah R1 sama dengan 5 per 3. Atau dari sini R2 sama dengan sepertiga. Karena tadi syaratnya R antara min 1 dan 1, maka karena S tak terhingga hanya berlaku untuk rasio antara min 1 dan 1, maka nilai R yang memenuhi adalah R sama dengan sepertiga. Baik, tadi ada yang salah Bapak sebutkan ya, jadi koreksi. Tadi ada Bapak katakan persamaan 1 persamaan 2 diperoleh A kali 1 kurang R dalam kurung per A per 1 kurang R sama dengan 24 per 54. Jadi tadi di sini sudah ada persamaan 2 kan, A kurang 1 kurang R sama 54. Jadi tadi Bapak sebutkan tadi di awal ada salah penulisan 24 per 25. Seharusnya 24 per 54. Jadi hasilnya tidak ada yang salah. Jadi tetap R sama dengan sepertiga. Baik, kita lanjutkan untuk contoh keempat. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 4 per 5 kali tinggi semula. Seterusnya hingga bola berhenti. Maka panjang lintasan bola adalah, baik kita jawab. Kita buat ilustrasi gambarnya. Gambarnya seperti berikut ya. Anggap ini bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Jadi setiap kali memantul, ketinggiannya yaitu 4 per 5 kali dari ketinggian semula. Berarti 4 per 5 dari 15 adalah 12. Berarti waktu naik dia 12 meter, turun 12 meter. Jadi ada dua hal yang sama. Lalu lagi 4 per 5 dari 12. Berarti 48 per 5. Naik lagi 48 per 5, turun lagi 48 per 5. Jadi teruslah begitu sampai dia berhenti. Jadi tidak mungkin kalau sesuatu hal yang kita jatuhkan dari atas memantul, ketinggiannya melebihi dari awal. Tidak mungkin kan? Mustahil. Tetapi kalau dibanting dia, lain halnya kan? Dibanting dia dipukul ke lantai, ya pasti memantul lebih tinggi lagi kan? Jadi inilah lintasan bola yang dibentuk itu jatuh dari atas, lalu
balik dia tingginya sama waktu naik dan turun. Lalu naik lagi, turun, akhirnya berhenti. Maka dereknya sebagai berikut. Jadi 15 ditambah, ada 2 yang sama. 12 tambah 12 tambah 48 per 5 tambah 48 per 5 tambah dan seterusnya. Berarti 15 tambah, ada 22 kali ini kan? 15 tambah 2 kali dalam kurung. 12 tambah 48 per 5 tambah dan seterusnya sama dengan berapa? Jadi yang dalam kurung inilah derek geometri tak hingga. Yang ini ya, maka A suku pertama 12. Rasio U2 per U1, 48 per 5 dibagi 12, sama dengan 48 per 60, sama dengan 45. Cocoklah pada soal tadi kan, nah, setiap memantul ketinggiannya 4 per 5, itulah rasio. Maka S tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R, sama dengan 12 per 1 dikurang 4 per 5, sama dengan 12 dibagi 1/5, sama dengan 60. Maka jumlah panjang lintasan yang dibentuk adalah, maksudnya mulai dari yang dijatuhkan tadi dari atas, terus dia sama dengan, berarti 15 tambah 2 kali 60 sama dengan 15 tambah 120 sama dengan 135 meter. Baik, sebagai soal latihan untuk memantapkan materi yang barusan kita pelajari tadi, dari buku Matematika Wajib 2B, halaman 72 sampai dengan halaman 74, bagian A. Terima kasih.